Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa apa kabar? Senang sekali saya Konita Amalina Amalia dapat menjumpai Anda dalam kesempatan kali ini di dialog khusus bersama UPTD PPD Samsat Kelapa II Kabupaten Tangerang. Baik pemirsa, tercatat sebagai Samsat dengan penerimaan pendapatan tertinggi seprovinsi Banten, UPTD PPD Samsat Kelapa II berupaya memaksimalkan jangkauan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan diberlakukannya kebijakan Gubernur Banten yang tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Banten nomor 286 tahun 2025 tentang pembebasan pokok dan sanksi pajak kendaraan bermotor yang dimulai sejak 10 April lalu yang kemudian diperpanjang hingga 31 Oktober 2025. Dan keputusan ini pemirsa tak terlepas dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Pemprov Banten yang juga melibatkan masukan dan aspirasi segenap masyarakat di Provinsi Banten. Kemudian juga dalam implementasinya, kebijakan pemutihan pajak kendaraan juga tentu tidak lepas dari peran krusial Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap atau Samsat di 8 kabupaten kota sebagai ujung tombak pelayanan pajak kendaraan bermotor yang juga bertugas untuk menyosialisasikan program secara masif dan transparan kepada seluruh lapisan masyarakat di wilayah operasionalnya masing-masing. Dan seperti apa inovasi yang dilakukan oleh Samsat Kelapa II dalam mendukung kebijakan pemutihan pajak kendaraan yang digagas oleh pemerintah Provinsi Banten? Saat ini saya telah bersama Bapak Kepala UPTD PPD Samsat Kelapa II, Bapak Ahmad Baihaqi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Ya. Baik, dan berikutnya Bapak M. Supriyadi selaku Pamin TU Samsat Kelapa II. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Oke, dan mungkin ini kesibukannya luar biasa sekali ya Pak. Alhamdulillah. Dimana memang Samsat Kelapa II ini juga memang karena saking sibuknya ini jadi pendapatannya naik ya Pak ya? Alhamdulillah. 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 Baik Bapak, untuk saya ke Pak Beki dulu ya Pak. Yep. Ini saat ini apa saja nih Pak yang dilakukan oleh Samsat Kelapa II dalam melayani masyarakat di Kabupaten Tangerang untuk memaksimalkan kemudian juga mempertahankan penerimaan pendapatan yang tertinggi seprovinsi Banten ya Pak? Baik, terima kasih Pak Koni. Alhamdulillah selama ini sebetulnya sebelum Kepgub ini diberlakukan dari Kepgub 170 ya, dimulai April sampai dengan Juni dan sekarang diperpanjang Kepgub 386. Samsat Kelapa II setelah melakukan upaya-upaya, yang pertama kita lakukan harmonisasi dulu dengan mitra kami, dengan kepolisian, Bank Banten dan Jasara Harja. Dan alhamdulillah kami yang pertama kami lakukan adalah pendataan KBMDU, kendaraan bermotor yang belum melakukan daftar ulang. Waktu itu pendataan namanya, pendataan kendaraan bermotor. Kami datang door to door ke tiap masyarakat, dan alhamdulillah begitu adanya Kepgub 170 yang diberlakukan mulai April itu oleh Pak Gubernur Pak Andras Soni dan Pak Wakil Gubernur Pak Dimyati, kita lebih semangat lagi tuh melakukan pendataan ke door to door ke masyarakat. Karena dengan adanya Kepgub itu kita masyarakat dibikin enak. Sebetulnya ini nih hajat masyarakat Banten ini nih, gitu. Dengan adanya Kepgub ini kan juga sanksi semuanya dihilangkan, hanya bayar 1 tahun ke depan, gitu. Alhamdulillah. Nah, dan sosialisasi kita ke masyarakat itu terus kita lakukan. Seminggu 2 kali, seminggu sekali, paling minimal kita seminggu sekali. Itu terus kita lakukan door to door ke masyarakat. Oke, baik. Dan menurut Bapak sendiri ini bagaimana nih tentang pembebasan pokok dan sanksi pajak dalam ini diperpanjang sampai dengan 31 Oktober? Karena kan mungkin masyarakat, nah ini kan ada yang memang belum kebagian juga nih Pak, ini seperti apa? Nah, waktu Kepgub 170 yang dimulai 10 April waktu itu ya, sampai dengan akhir Juni, itu antusiasme masyarakat memang luar biasa, sangat luar biasa. Kita buka yang tadinya biasa buka jam 7.30, kita buka loket itu dari jam setengah 6 pagi. Dan di sini kami kerjasama dengan pihak kepolisian, kita koordinasikan, itu kita tidak membatasi kuota.
Kita tidak membatasi kuota yang tapi tetap pada saat jam-jam 4, jam 5 kita stop dulu di bawah untuk cek fisik. Baru kita laksanakan karena untuk pengadministrasian di atas. Gitu. Antusiasme masyarakat luar biasa, alhamdulillah. Alhamdulillah, penerimaan kami pun alhamdulillah. Oke, baik. Mungkin tadi juga sempat disinggung Bapak dengan sinergitas antara pihak Pemda kemudian kan kepolisian. Nah, saya ke Pak Supri ini bagaimana nih Pak untuk sinergitas antara Pemda, otomatis kan ini Samsat juga melibatkan kepolisian. Nah, ini seperti apa Pak? Ya, terima kasih waktunya Pak PT, Ibu. Sinergitas yang kami jalankan sangat-sangat baik di Samsat Kelapa II ini. Terlebih dengan pihak UPT, Jasara Harja maupun dengan pihak Bank Banten tersendiri. Lanjut mengenai pemutihan kemarin Pergub di bulan Juni yang paling tinggi-tingginya, paling banyak-banyaknya wajib pajak yang datang untuk menyelesaikan tunggakan-tunggakan pajak yang bahkan lebih dari 10-15 tahun nggak bayar pajak itu muncul semua. Kita kan berharap kemungkinan besar kan 3-5 tahun ke belakang yang nggak bayar pajak. Ternyata 10-15 tahun ke belakang itu muncul tuh seperti itu. Banyak antusiasme dari masyarakat Kelapa II ataupun Banten yang masuk wilayah Samsat Kelapa II itu banyak sekali membludak sampai itu pernah di tanggal 15-16 Juni itu sampai 1.700 per hari Sehari. cek fisik. Nah, bisa dibayangkan itu. Bisa dibayangkan sebanyak itu warga masyarakat untuk bayar pajak karena ada pemutihan. Kan lumayan itu. Dia tunggakan sampai 5 tahun ataupun 10 tahun ke belakang, bayarnya hanya 1 tahun ini saja. Gitu. Itu yang memudahkan masyarakat, yang membuat masyarakat itu terobsesi untuk bayar pajak. Melegalkan suratnya lah. Kan selama ini kan sudah mati bertahun-tahun. Nah, sinergitas yang kami buat di sini dari Pak PT, kepolisian, Jasara Harja dan Bank Banten, yang pasti penambahan personil. Karena kan membeludaknya wajib pajak, banyaknya wajib pajak, kita pun lihat petugas di lapangan ini kewalahan nih kalau dengan personil yang ada. Sampai di backup oleh Pak PT bantu dari tugas magang ya Pak ya? Dari sekolah-sekolah itu. Betul, bantu-bantu kita untuk penulisan anak-anak sekolah itu. Nah, itu bantu penulisan sampai dengan jam 4, jam 5 sore mereka. Nah, lanjut untuk cek fisik, petugas-petugas kami minta bantuan dari Samsat DKI waktu itu. Kita minta bantu dari anggota-anggota Samsat DKI untuk perbantuan sekitar 5 sampai dengan 7 orang penambahan di cek fisik. Karena itu membludak sana sampai ngantri keluar sampai nggak bisa masuk gedung ya Pak ya. Betul. Parkiran ini sampai penuh. Oh iya, penuh sekali. Koordinasi juga kita dengan pemilik Jiton ya Pak ya, pihak gedungnya Pak ya. Biar semuanya berjalan lancar. Dan alhamdulillah selama saya ada di Samsat Kelapa II ini, Pak PT dan jajaran memang luar biasa. Saling bantu bahu membahu. Kalau tadi dibahas di awal ya, di balik layar kita sampai pulang jam 10 malam, jam 11 malam, ya kita untuk melakukan pendataan. Karena kan pendataan yang terakhir itu kan masuk ke ruang TU. Di TU itu pendataan semuanya, kita sampai lembur-lembur, sampai tanggal merah nih, harusnya libur, nggak ada libur ya, suruh masuk ya, tolong bantu ya. Kalau tidak dibantu seperti itu, akan makin menumpuk. Berjangka mundur, kita sempat menumpuk itu telat 10 hari pernah. Kita sudah paksakan untuk yang libur tanggal merah kita masuk, pulang kerja jam 9 sampai jam 10 malam, besok pagi kita udah on time lagi 5:30 ya Pak ya? Jadi saking banyaknya Pak ya? Saking banyaknya memang luar biasa. Samsat Kelapa II ini luar biasa memang. Peminat dan pemohonnya yang luar biasa antusiasnya. Dan itu memang datangnya dari yang banyak penunggak pajak itu yang dari sampai 15 tahun bahkan. Ada. Tahun 99 ada itu. Ya, ada. Tahun 99 masih ada. Ada. Yang buku BPKB-nya itu mungkin ya udah yang model lama ya, yang warna merah ataupun dia sudah kalau dicium boleh bau tanah, STNK-nya sudah potong-potongan. Cuman kalau masih ada datanya tertera di sana, kami akan proses bantu. Selesaikan, tetap berjalan karena datanya masih teridentifikasi.
seperti itu. Berarti memang ini cukup luar biasa dengan adanya Luar pemutihan biasa. pajak ini ya. Luar biasa, Nah, luar kalau biasa, untuk alhamdulillah. Pak Supri sendiri ini bagaimana nih merespon kebijakan dari pemutihan pajak secara dari pihak kepolisian sendiri seperti apa? Kami kalau dari pihak kepolisian mendukung sekali. Mendukung sekali kalau memang bisa, ini kan sudah diperpanjang ya, sudah diperpanjang alhamdulillah. Kalau memang bisa, kan yang seperti ini kan Banten dan Jabar ya. Kalau bisa kan di DKI pun sama seperti itu, ataupun di wilayah lain. Karena kan tetap ini program gubernur ya, setempat berarti kan kebijakan dari Bapak Gubernur. Apapun itu kita dukung dengan full semangat dan loyalitas, kerjakan, selesaikan semuanya yang ada. Seperti itu. Baik, saya ke Pak Beki nih Pak. Ini kebijakan memang ini kan kebijakan pemutihan pajak sudah dari 10 April yang lalu. Nah ini bagaimana adanya arahan perpanjangan waktu, sebelum adanya perpanjangan waktu. Nah ini di Samsat Kelapa II ini seperti apa Pak? Baik Mbak Koni, dapat saya informasikan karena di Kelapa II ini ada 10 kecamatan nih, ada 10 kecamatan ya. Untuk ke wilayah utaranya itu Teluk Naga, Kosambi, Paku Haji, Sepatan, dan Sepatan Timur. Untuk wilayah selatannya Kelapa II, Curug, Cisauk, Pagedangan, Regok. Nah itu kita megang ada 10 kecamatan. Dari 10 kecamatan, alhamdulillah antusiasme masyarakat dengan perpanjangan dengan adanya Kepgub dari mulai 170 dan sekarang diperpanjang dengan Kepgub 286. Alhamdulillah antusiasme masyarakat luar biasa. Dan dengan diperpanjangnya ini memang ada, karena memang ya di kebagian juga nih. Yang tadinya masyarakat misalnya memang ada waktu juga butuh waktu pada saat proses cabut berkas. Ada proses cabut berkas karena saking banyaknya itu tadi Pak Supri bilang, Pak Supri sudah sampaikan, saking banyaknya yang antusiasme masyarakat yang tadinya yang udah 10 tahun, 15 tahun, bahkan ada yang lebih dari itu. Nah itu kan butuh proses. Nah pada saat Juni itu nggak kebagian, itu dengan adanya Kepgub 286 diperpanjang kembali, nah itu mereka masyarakat bisa perpanjang lagi itu, bisa diproses lagi. Tadinya hampir-hampiran juga tuh Mas ya. Betul. Hampir-hampiran juga nyebrang tuh. Jadi udah 170 kalau ditutup, misalnya nggak diperpanjang, mereka nggak kebagian tuh pemutihan. Itu insentif yang diberikan oleh Pak Gubernur untuk masyarakat. Karena proses ya tadi itu, karena prosesnya di Polda Metro pun sama, Polda Metro kan kita Polda Metro nih. Dari Jawa dari Bekasi, Depok itu Polda Metro juga. Nah, itu proses di sana pun masih bertumpuk saking puluhan ribu gitu. Nah, dengan diperpanjang dengan Kepgub 286 ini kebagian akhirnya alhamdulillah tuh. Masyarakat gitu. Kita juga sudah berbicara tentang bagaimana pemutihan pajak di Samsat Kelapa II ini. Nah, tadi saya juga sempat menanyakan, nah wajib pajak yang memanfaatkan program pemutihan pajak sendiri ini sudah berapa banyak, Pak? Alhamdulillah masyarakat khususnya di Kelapa II ini yang sudah memanfaatkan program pemutihan ini kisaran di angka 310.448. Itu terdiri dari kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4. Dan alhamdulillah PAD yang kita dapatkan sudah di atas 170 miliar. Sudah kita dapatkan. Gitu. Targetnya sendiri seperti apa nih Pak di tahun 2025 ini? Target kita di tahun 2025 ini sebutnya 309 miliar untuk PKB-nya. Target kita ya, target Kelapa II itu 309 miliar. Nah sekarang kita sudah terpenuhi 179 miliar. Gitu. Berarti tinggal ditambahin lagi sedikit lagi ya Pak ya? Mudah-mudahan dengan Kepgub ini di perpanjangan 286 ini, dan saya informasikan juga kepada masyarakat, selain Kepgub 286 tentang pemutihan pajak, ya pembebasan pokok dan denda, Pak Gubernur juga mengeluarkan Kepgub 322, itu tentang mutasi masuk luar daerah, mutasi masuk ke dalam daerah dari luar daerah ya, misalnya dari Jakarta, dari luar daerah lah, dari Bandung, dari mana, masuk ke Banten gratis, gratis, tidak bayar pajak lagi 1 tahun ke depan, gitu. Jadi manfaatkan ini, menghimbau kepada yang masih plat-plat luar daerah yang masih berada di wilayah Kelapa II, khususnya umumnya di Banten, manfaatkan ini, karena masuk dari luar daerah ke Banten ini gratis, gitu. Baik.
Baik, untuk Pak Supri sendiri nih seperti apa nih? Kan tadi juga sempat dikatakan bahwa ada juga yang penunggak pajak sampai 15 tahun. Nah ini kan fenomena nih Pak, apa sampai istilahnya kalau bahasa sekarang mager gitu ya Pak, untuk bayar pajak. Nah ini menurut Bapak sendiri seperti apa nih Pak? Kalau menurut saya itu bahasa mager itu betul, karena posisinya kan kendaraan 5 tahun sampai 10 tahun ke belakang yang tidak bayar pajak itu, mungkin dia kalau mau bayar pajak nilai jual kendaraannya lebih kecil dengan pajak yang dibayarkan. Makanya ya sudah, akhirnya mengendap. Dan yang kedua, dengan adanya program gubernur seperti ini dengan pemutihan, itu mereka jadi bermunculan tuh. Jadi kan mereka bayar pajak hanya bayar setahun, nilai jual kembalinya tinggi jadinya, prestisnya jadinya seperti itu. Arahnya seperti itu. Makanya laku lagi ya. Jadi laku lagi, awal tadi nggak laku, mahalan bayar pajaknya, ternyata sekarang ada pemutihan membantu masyarakat yang tadi nggak kejual jadi kejual nih. Karena harganya naik kembali. Betul, seperti itu. Oke, baik. Untuk Pak Beki sendiri ini apa saja nih Pak langkah konkret yang dilakukan Samsat? Nah ini terkait dengan sosialisasi program pemutihan ini kepada masyarakat yang mungkin nih sulit dijangkau nih Pak, seperti daerah pelosok atau komunitas tertentu. Baik Mbak Koni, terima kasih. Dapat saya jelaskan di sini, langkah yang kita lakukan kepada masyarakat yang untuk di pelosok, pertama kita sosialisasi pajak sampai ke pelosok juga, sosialisasi pajak nih kita. Yang kedua, kita jangkau dengan mobil-mobil Samsat keliling. Kita mobil Samsat keliling kita sediakan ada 2. Dan gerai-gerai yang sudah kita siapkan ada 6. Ada di wilayah Curug, terus Teluk Naga, di Kelapa Dua, di Sepatan, di Lipo Karawaci juga ada. Di Lipo Karawaci sambil belanja gitu kan, sambil belanja, sambil refreshing ke situ. Itu kita ada di lantai 2. Gitu. Mobil sampling kita masukkan ke pelosok-pelosok untuk kita jemput bola lah, bahasa kita jemput bola. Jadi wajib. Dan satu lagi gerai di Intermoda di Cisauk itu, di pasar Intermoda kita ada juga gerai GPP namanya, gerai pelayanan publik gitu. Nah untuk menjangkau kita ke pelosok-pelosok kita ada mobil sampling kita siapkan gitu. Nah kalau misalnya masyarakat ini antusiasmenya di di kecamatan mana misalnya gitu, silakan datang ke situ ke mobil sampling. Nah sekarang kita mobil sampling itu kita tempatkan di daerah Korpri, di wilayah di Korpri sana. Ada sudah kita siapkan. Nah, nanti juga mungkin bulan ke depan kita akan tempatkan lagi di mana yang peminat masyarakat yang paling banyak nih. Kita cek di data ini tunggakannya banyak di kecamatan ini. Mobil sampling kita dorong ke sana. Seperti itu. Oke, jadi untuk memudahkan masyarakat juga ya Pak ya. Betul. Jadi yang tidak bisa ke Samsat Kelapa Dua ada Samling tadi ya. Ada Samling tadi. Kita jemput bola bahasanya. Jemput bola, jemput betul. bola. Dan untuk Pak Supriyadi sendiri seperti apa nih Pak dengan adanya ini kan tadi untuk sosialisasi program pemutihan kan juga ada Samling. Nah ini seperti apa nih dari pihak kepolisian sendiri? Kami dari pihak kepolisian selalu bekerja sama dengan pihak UPT untuk pemekaran informasi, bahkan sampai di baliho-baliho ya Pak ya. Kita bikin videotron juga oleh Pak UPT dan pihak kepolisian menginformasikan ke masyarakat bahwa program pemutihan sedang berlangsung agar seluruh masyarakat itu tahu. Nah, tadi juga sudah ditempatkan gerai, ada sekitar 6 gerai kita, ada 2 bus samling. Nah, semuanya itu potensinya sangat baik dan besar di wilayahnya masing-masing. Yang di Teluk Naga, Sepatan, Curug, bahkan yang di Intermoda, sampai yang tadi yang ada mobile samling berjalan, bus samling ada 2. Seperti itu. Oke, baik. Dan itu diisi kan polisi dan Pemda di situ. Nah, jadi di situ petugasnya polisi ada, pihak Pemda UPT ada, pihak banknya juga ada, lengkap. Lengkap ya. Seperti itu. Baik Bapak, ini ke Pak Beki lagi. Nah, ini untuk antusias masyarakat ini kan luar biasa ya dari yang pertama yang sebelumnya dan kemudian juga sampai saat ini juga masih banyak ya Pak ya untuk membayar pajak. Nah, ini ada nggak sih Pak evaluasi terkait dengan pelaksanaan program pemutihan pajak ini? Baik Mbak, kalau evaluasi kinerja kami selalu koordinasi dengan mitra-mitra kami nih. Dengan kepolisian, Bank Banten, Jasara Harja. Setiap kali habis selesai hari ini, jam berapapun kita adakan evaluasi. Oh, setiap hari itu Setiap hari kita adakan evaluasi, terutama yang untuk peningkatan pelayanan. Karena dengan antusiasme masyarakat ini kan
Dan mohon maaf memang kondisi kami, gedung kami seperti ini gitu ya. Nah, bagaimana kita mengantisipasi membeludaknya masyarakat ini supaya supaya nyaman juga. Nyaman bagi yang dilayani dan nyaman bagi yang melayani gitu. Oke. Nah, untuk Pak Supri sendiri ini seperti apa nih Pak? Dengan mungkin kan ada dari pihak Pemda, ini kan sudah ada evaluasi. Nah, dari pihak kepolisian mungkin ada sedikit evaluasi dari pihaknya? Mungkin interaksi dengan masyarakat ya. Karena kan kemarin kita kan juga manusia. Berbenturan dengan masyarakat wajib pajak yang banyak sekali. Tuh, evaluasinya mungkin komunikasi lebih baik, santun lagi kepada masyarakat, terus kita kerjakan ya semaksimal yang sebisa kita. Humanis tetap Humanis tetap di Humanis. depan, Walaupun senyum, wajah kita sapa, salam, walaupun wajah kita belum itu kelihatan. kurang istirahat nih, kurang istirahat, kurang Tetap tidur, profesional tetap gitu ya, Pak ya? profesionalitas kita laksanakan seperti itu. Oke, baik. Jadi memang dari pihak polisian dan Pemda juga memang sudah ada evaluasi secara setiap hari malah ya? Setiap hari Setiap kita. hari. Oke. Kalau bisa dikatakan ANEP ya Pak ya, Iya. setelah kegiatan konsolidasi agar apa nih permasalahan yang ada dan timbul dan apa yang kita bisa selesaikan bersama seperti itu. Oke, Kita dapat baik. analisa dan evaluasi terus. Oke, baik Bapak. Untuk Pak Beki nih, untuk kebijakan sebelum ada kebijakan dari pemutihan pajak, Iya. nah ini pastikan di Samsat Kelapa II ada inovasi. Nah ini inovasinya apa saja Pak? Nah, inovasi-inovasi yang kita lakukan sebetulnya adalah alhamdulillah setelah kita adakan nih, pertama kita dari mulai sebelum ada ini ya, sebelum ada pemutihan ini, kita sudah melakukan pertama inovasi yang kami lakukan adalah penambahan loket-loket, loket-loket pelayanan. Alhamdulillah begitu ada ada pemutihan, kita sudah siap itu. Sudah siap. Dan alhamdulillah kita yang tadinya loket misalnya karena pembayarannya akan bertumbuk nih kan gitu. Di Bank Banten, alhamdulillah loket Bank Banten pun sudah kita siapkan dari awal-awal itu sebetulnya. Karena bahwa pemutihan ini bukan cuma dilakukan pada saat ini. Tahun-tahun sebelumnya dilakukan itu per Oktober. Setiap tanggal 4 Oktober menjelang HUT Banten, Iya. itu dilakukan. Ada pemutihan ini. Gitu. Nah, kita udah melakukan itu, antisipasi itu, inovasi-inovasi kita lakukan. Alhamdulillah begitu ada Kepgub ini, kita sudah siap. Kebetulan sekali gitu, begitu ada Kepgub, kita sudah siap. Dan itulah inovasi-inovasi yang sebelum dilakukan adanya pemutihan. Wawar terus kita ke masyarakat, terus gitu kita lakukan. Gitu. Oke, untuk Pak Supri sendiri nih mungkin ada bersinergi tadi kan dari pihak Pemda kemudian kepolisian. Nah ini mungkin ada yang dilakukan kepolisian sendiri seperti apa nih Pak sebelum adanya pemutihan pajak? Sebelum ada pemutihannya pajak ya, semua berjalan normal dan baik sebenarnya. Kalau masalah kendala itu sebelum ada pemutihan, sebelum ada pembludaknya masyarakat yang untuk membayar pajak atau tunggakan pajak, semua fine baik saja, tidak ada masalah. Inovasinya juga kita ikuti apa arahan UPT karena di sini tetap kita bermuara Dengan dari kebijakan gubernur dan UPT seperti itu. Oke, baik. Nah, ini untuk memastikan proses pemutihan pajak berjalan cepat dan efisien. Nah, ini ada mungkin layanan khusus yang disiapkan dari Pak Beki dulu mungkin? Baik Mbak, layanan khusus sih sebetulnya tidak ada ya, layanan khusus tidak ada, tapi kami pengembangan. Nah sekarang kami sudah melakukan nih, inovasi yang kami lakukan sekarang adalah menggunakan barcode, scan barcode. Scan barcode itu yang tadinya pelayanan misalnya kita 1 menit, 3 menit itu 1 berkas, sekarang 1 menit bisa 6 berkas. Jadi akurasi data sangat akurat karena scan barcode. Pelayanan kita kepada masyarakat lebih cepat. Gitu. Mungkin ini karena digital tadi ya Pak ya, karena adanya ini membantu karena ya. sudah ada digitalisasi gitu kita manfaatkan yang itu. tadinya setiap loket ngetik ya Bu ya. Input Sekarang data cuma dulu. input data 1 loket, lainnya scan barcode. Scan barcode. Langsung connect ke semua loket yang ada. Jadi efisiensi waktu lebih hemat, lebih cepat. Dan tadi juga sempat disinggung oleh Pak Beki tentang scan barcode ya Pak, dari
digitalisasi pelayanan di Samsat Kelapa II. Nah, ini bagaimana nih Pak tentang memanfaatkan teknologi digital yang tadi scan barcode, selain itu apa lagi Pak yang Baik, perlu Mbak Koni. dikembangkan? Yang inovasi-inovasi yang kita kembangkan selain scan barcode itu untuk mempercepat pelayanan dan juga akurasi data. Yang namanya petugas atau juga manusia. Iya. Kalau kita ngetik satu-satu manual, ya kalau cuma 100-200. Ini kan tadi udah singgung sama Pak Supri. Sehari ada 1.000. Itu yang datang fisik. Belum yang di atas itu kan yang pelayanan kan macam-macam nih. Ada yang perpanjangan, ada yang mutasi, ada yang lain dan sebagainya lah gitu. Itu SKPD yang kita cetak itu bisa lebih dari 2.000. 2.000. Itu lebih dari 2.000. Gitu. Nah, dengan adanya dengan menggunakan kita sekarang di zaman digital ya, teknologi kita manfaatkan. Dengan menggunakan scan barcode, pertama akurasi data sangat tepat. Tidak lagi tulis manual. Kedua, percepatan pelayanan. Yang tadinya 3 menit itu cuma 1 berkas, sekarang 1 menit bisa sampai 5 sampai 6 berkas. Gitu. Dan juga petugas juga nggak capek-capek banget gitu loh. Itu yang pengembangan pertama. Yang kedua, saya akan mengembangkan lagi di sini inovasi yang kami lakukan, print out. Jadi print out cetak ke TNKB. Ya. Karena kebetulan gedung saya ini loket di atas, di wajib pajak ini udah bayar pajak nih, misalnya di Bank Banten udah beres semua. Cetak STNK beres, itu harus ke bawah. Ngambil cetak plat nomornya di bawah, Mbak. Bolak-balik jadinya. Jadi ke bawah kan juga lumayan tuh kan. Nah, nyampe bawah juga untuk mengurai antrian. Pada saat WP datang kan memberikan berkas nih ke loket TNKB. Iya. Loket TNKB baru didaftar, dicatat, baru dicetak. Itu kan butuh waktu juga. Iya. Nah, saya akan kembangkan lagi. Begitu WP bayar di loket 5 namanya aja, cetak STNK, itu sudah connect ke loket TNKB. Jadi begitu WP datang, mereka sudah tinggal ngambil. Yang menunjukkan berkas, nopol sekian, itu plat nomor sudah jadi. Percepatan waktu juga. Gitu, supaya tidak menumpuk antrian juga di bawah nantinya. Pengembangan yang ketiga yang insya Allah saya akan lakukan, daftar online. Daftar online. Jadi masyarakat dari luar itu misalnya masih di rumah nih, besok saya mau datang ke Samsat Kelapa II nih, daftar dulu pakai HP. Gitu. Nanti daftar ke sini, udah sampai sini, nanti kita siapa tuh loket khusus untuk daftar online. Gitu. Supaya kan masyarakat sekarang ini karena antusiasmenya saking banyaknya, kadang-kadang saya datang ke sana kok udah ditutup gitu kan. Nah, itu kita siapkan loket khusus nanti. Untuk yang sudah daftar online. Jadi gitu. Memang terpisah antara yang offline dengan yang online gitu, Pak. Betul. Yang offline itu yang manual tetap biasa lah, daftar seperti biasa. Yang online itu ya mereka tinggal nunjukin ini aja. Bahwa jadi mereka udah daftar. Scan barcode lagi nanti. Scan barcode. Jadi memang yang daftar online tinggal datang, tinggal tunjukin data gitu ya Pak ya, di loket. Jadi tinggal langsung diselesaikan mungkin gitu ya Pak. Oke, baik. Untuk Pak Supriyadi sendiri seperti apa nih Pak dengan adanya inovasi yang dilakukan oleh Pak Beki dan kawan-kawan? Inovasinya bagus-bagus semua. Jadi permasalahan yang tadi loket 5 atau cetak STNK langsung connect ke TNKB, itu kita sudah komunikasi jauh-jauh hari agar berjalan. Pemangkasan alur proses biar lebih cepat dan tidak terjadi penumpukan di lantai 2 ruang wajib pajak. Nah, jadi nanti langsung ke bawah ngambil plat nomor dan STNK-nya. Itu bagus sekali, setuju sekali. Yang kedua, permasalahan yang rencananya online ya Pak ya? Iya betul. Nah betul, pendaftaran online. Itu juga inovasi yang sangat baik, kita dukung juga. Namun nanti kita carikan cara agar tidak ada benturan nih Pak KUPT dengan yang manual datang dari pagi nunggu yang gaptek nggak tahu online. Nah dengan yang online tiba-tiba dia datang siang langsung proses. Nanti kan tadi kita diskusikan lagi. Kita buat nanti loketnya yang berbeda. Kita matangkan lagi, jangan kita jadikan satu tempat mereka untuk tunggunya. Nanti ada kecemburuan sosial itu. Tapi nggak apa-apa, ini setuju nih saya nih. Cuman posisinya kita harus atur lagi skema alurnya seperti apa. Dan loket khususnya seperti apa dan bagaimana ya Pak KUPT ya. Itu pasti kita dukung nih. Itu bagus sekali. Terus yang tadi yang di awal sudah dilakukan masalah scan barcode itu memang luar biasa.
luar biasa memangkas waktu lebih cepat, membantu petugas-petugas di loket di tempat pelayanan itu lebih tidak harus kerja ketik 2 kali, tidak harus melakukan pendataan yang berulang kali, sekali data connect ke semua. Dan itu memang betul. Yang biasanya kita 6 berkas, 1 berkas selesai. Memangkas tenaga juga ya Pak ya? Betul, seperti itu. Oke, baik. Nah untuk Pak Beki sendiri ini bagaimana Samsat kemudian memastikan transparansi informasi mengenai jenis pembebasan, sanksi, dan yang diberikan kepada wajib pajak? Baik Mbak Koni, untuk transparansi kita ke masyarakat, itu selalu kita lakukan, kita sampaikan. Tadi itu, dengan kita mendatangi masyarakat, dengan kita adanya penyuluhan pajak. Ini loh, pajak ini kegunaannya adalah manfaatnya untuk ini. Dan kita sampaikan dalam sosialisasi itu, kami sudah mendapatkan sekian rupiah. Kita sampaikan ke wajib pajak. Silakan ada keluhan atau apa ke masyarakat, monggo. Gitu. Itu selalu kita lakukan. Dan kami kerjasama juga dengan Kabupaten Tangerang ya. Dalam hal ini karena memang Kabupaten Tangerang juga sekarang sudah mendapatkan option dari pemerintah Provinsi Banten. Ya, alhamdulillah kami juga didukung oleh mereka, oleh Bapenda Kabupaten nih, oleh Kabupaten Tangerang khususnya. Kita adakan kolaborasi dengan kabupaten, kita sinergitas juga dengan kabupaten, kita selalu kita koordinasikan. Mohon dibantu untuk penyebarluasan informasi ini ke kabupaten kota, kabupaten khususnya Kabupaten Tangerang. Kebetulan di Kabupaten Tangerang ini ada 2 UPT PBB. Nah kita manfaatkan itu. Kita print yang yang masih ada tunggakan-tunggakan, kita minta bantu penyebaran KBMDU itu, kami minta dibantu. Yang kedua juga minta disebarluaskan tentang informasi. Tentang penyebaran informasi tentang info PKB, kita sudah bisa di Google. Itu sudah kami sampaikan ke kabupaten. Terus tunggakan PBB kan lebih menyentuh lagi ke masyarakat. Petugas-petugas PBB itu, penagihan-penagihan PBB yang di kecamatan-kecamatan itu. Nah, itu pun kami sampaikan data itu. Tapi kita sebelumnya update data dulu sebelum itu, takutnya kita nyebarkan ternyata yang kita tagih mereka sudah bayar nih sebelumnya, kan gak enak, malu juga gitu. Gak enak juga kita. Kan kita terus update data itu. Oke, termasuk juga tadi untuk pemutihan pajak tadi Pak ya? Untuk kami sampaikan informasi. Itu. Kami sampaikan perpanjangannya segala macam, prosesnya seperti apa, persyaratannya seperti apa. Karena yang dibebaskan kan cuman yang dibebaskan oleh Pak Gubernur ini dengan Kepgub ini pajaknya dengan sanksinya, pokok dengan sanksi dendanya. Tapi aturannya kan tetap sama. Gitu, aturan tentang pembayaran pajak ini datang ke Samsat tetap sama. Tidak serta-merta dibebaskan juga gitu. Oke. Baik, ada nggak sih Pak kalau ini kan saat ini banyak yang bayar pemutihan pajak ini kan banyak nih yang datang nih wajib pajak. Nah ini untuk tadi mengurai antrian itu sudah apakah hanya di Samsat Kelapa II saja atau mungkin ada dari kerjasama kelurahan atau ini Pak, bagaimana untuk pembayarannya sendiri? Kalau untuk mengantisipasi pembeludaknya wajib pajak yang datang, saya selalu koordinasi dengan Pak Supri dengan pihak kepolisian ini. Di bawah itu kita sampai turun Pak, itu Mbak. Kami sampai saya sendiri sampai turun dengan para kasih gitu ya, Kasubag TU, kasih Pamin juga sampai turun mengatur alur yang dicek fisik terutama. Kalau di atas sih WP ini begitu datang ke atas sudah tahu apa yang dilakukan, dia harus keloket mana. Dan kami sudah siapkan juga di depan itu petugas-petugas yang memberikan informasi. Kita tanya Bapak mau apa, proses apa? Oh proses misalnya cabut berkas, silahkan Bapak ke loket sana. Sudah kami siapkan petugas-petugas untuk itu. Dan di bawah pun sampai kita ngatur ke yang antrian cek fisik, sampai kita atur berapa baris kita atur dan tidak meninggalkan kendaraannya, sampai kita wawar terus sambil bawa toa kecil ya maksudnya ya. Sambil bawa toa kecil ini kita wawar terus ke masyarakat untuk mengantisipasi supaya jangan namanya orang lagi pengen buru-buru semua kan gitu. Gitu kita atur. Gitu. Dari Pak Supri sendiri ini seperti apa nih Pak untuk tadi ya mengurai adanya antrian panjang, kemudian juga masyarakat kan juga ada yang
mau buru-buru semua nih Pak. Nah ini dari Bapak sendiri seperti apa? Terkait hal tersebut, kalau setiap orang itu pasti mau buru-buru. Proses apapun pengen cepat selesai. Ya. Nah, kita mengurainya tadi betul, kita turun ke lapangan, kita estimasikan nih antrian tersebut sampai jam berapa. Setelah itu kita cut, Bapak silakan kembali lagi besok pagi karena sudah tutup. Kalau kita buka terus sampai tengah malam itu cek fisik, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, begitu masyarakatnya naik ke atas untuk proses, kita berikan nomor antrian. Jika antriannya sudah melebihi batas maksimal kemampuan kami sebagai pelayan masyarakat, nah itu akan kami berikan nomor antrian, Pak silakan kembali di tanggal sekian. Kita kan bisa estimasikan ini prosesnya. Karena nanti pun di Polda pun kalau ada BPKB, penulisan BPKB ataupun nanti dia prosesnya ganti buku BPKB, itu akan nunggu lagi waktu di sana di Polda. Jadi kita estimasikan ya, jadi kembali lagi tanggal sekian. Jadi tidak ada penumpukan yang terlalu penuh sekali di loket ruang tunggu di lantai 2. Nah, pernah terjadi pembludakan masyarakatnya sampai ngantri mengular dari atas bawah penuh ngantri. Ya namanya masyarakat ya, pengennya duluan, saya harus duluan. Ya kita sama-sama pihak UPT turun, para punggawa-punggawa UPT, kita pun turun ke lapangan, baik yang berseragam maupun tidak berseragam, kita atur agar mereka tadi tertib antrian, sampai yang tadi pakai toa segala macamnya itu kita lakukan. Sampai yang tadi pintu masuk kita harus bisa buat keluar masuk, nggak bisa keluar lagi lewat situ. Kita lewat sini, lewat ruangan kerja kita, lewat belakang nggak apa-apa. Tapi kita atur, ada petugas-petugas kami yang mengarahkan agar tidak salah masuk. Karena di sini kan ruangan lingkup kerjaan kami seperti itu. Baik. Berarti ini banyak strateginya ya Pak ya, banyak yang sekali dilakukan nih supaya masyarakat tetap bayar pajak tapi juga tetap nyaman gitu ya Pak betul. Ya. Baik. Dan saya ke Pak Beki dulu. Ini terlepas dengan dari target peningkatan PAD yang diharapkan pemerintah daerah, nah ini bagaimana nih Samsat mengukur keberhasilan inovasi layanan yang diterapkan selama program pemutihan ini dalam meningkatkan kepuasan masyarakat? Baik Mbak Tony, kita ada beberapa informasi-informasi atau inovasi-inovasi yang tadi saya sebutkan ya. Alhamdulillah antusiasme masyarakat bukan hanya dari Kelapa II nih, wajib pajaknya, atau dari masyarakat Kelapa II yang datang ke sini. Tapi banyak juga masyarakat dari wilayahnya Cikokol, Serpong gitu kan. Termasuk dari Blaraja pun masih banyak ke sini. Banyak yang ke sini yang meminta bantuan, cek fisik bantuan dan lain-lain dengan berbagai macam alasan. Mereka karena di sini katanya nyaman, tidak kehujanan, tidak kepanasan, ngatur juga gitu. Nah, itu alhamdulillah dengan inovasi-inovasi dan pengaturan-pengaturan di sini untuk kenyamanan masyarakat kita lakukan. Banyak peminat dari luar ke sini gitu. Berarti ini banyak juga masyarakat yang memang ingin membayar pajak itu tadi apa ya untuk pemutihan pajak ya. Contoh misalnya mereka tuh mau minta cek fisik bantuan. Kalau plat A sih nggak bisa dibayar di sini. Tapi kalau hanya untuk pembayaran perpanjangan pajak tahunan, selama dia masih ada wilayah di Polda Metro, di sini di Tangerang Raya nih, dia mau Cikokol, mau Ciledug, Ciputat, dia bisa bayar di sini karena kita online. Karena online. Jadi yang dari Serpong, Cikokol, Ciledug, Ciputat, kalau mau perpanjangan tahunan bisa, di mana saja bisa. Asal masih wilayah Metro. Kalau plat A memang harus ada di wilayah Polda Banten gitu. Baik Bapak. Nah ini ada nggak platform khusus yang disediakan bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan? Mungkin kan juga pasti ada juga masyarakat yang mengeluh. Nah ini bagaimana Pak untuk program pemutihan ini, bagaimana menindaklanjuti masukan tersebut? Baik Mbak, itu memang sudah SOP kami ya. Standar operasional di kami, dari prasarana-prasarana pun kita siapkan. Kalau bagi masyarakat tentunya masih ada, ya namanya kita pelayanan publik mungkin ada kekurangan-kekurangan gitu. Masyarakat pun sama gitu kan, ada saya ini kurang ini, saya belum ada ininya, persyaratan ini belum gimana kan gitu. Nah untuk loket-loket pengaduan sudah kita siapkan, ada ruang pengaduan namanya, dan petugasnya kita siapkan juga karena bermitra dengan kepolisian. Petugasnya dari pihak kepolisian Pak Supri ya? Ya betul. Untuk loket pengaduan. Di loket pengaduan kami juga siapkan
pasti masyarakat itu ada yang mengeluh tentang prosesnya, lamanya, ataupun nanti mereka yang sebenarnya berkasnya kurang lengkap, ataupun tidak sesuai, ataupun masa berlakunya sudah tidak aktif, seperti kalau bikin STNK hilang, itu kan harus ada surat laporan kepolisian yang hanya berlaku 14 hari. Terkadang udah lebih dari 14 hari kerja, mereka masih bawa. Nah, kan harus kembali lagi dia ke polsek atau polres setempat untuk buat surat laporan keterangan tersebut. Nah, jadi di situ kita sediakan tempat aduan, masyarakat komplain, masyarakat yang ingin edukasi, Pak, saya harus bagaimana sih kok saya ditolak berkas saya? Dan kok saya seperti ini agak lama. Kita berikan ruangan pengaduan di situ, ada kamera CCTV agar apapun yang kita bahas di sana terekam dan datanya pun tersimpan. Gitu loh. Kalau suatu hari ketika ada temuan-temuan yang tidak kita ingin, tanda kutip ya, namanya kita nggak ada yang tahu ke depan seperti apa, kita punya datanya untuk backup kami. Seperti itu. Dilengkapi dengan rekaman CCTV. CCTV kita lengkap. Seperti itu. Kita sediakan, ya pastikan namanya orang emosi di luar, kita kasih minum biar tenang dulu. Kita bantu lah, kita elus dengan sebaik mungkin. Seperti dilihat di ruangan lantai pelayanan lantai 2, tuh kan AC kanan kiri yang standing, kipas udah berderet. Biar adem. Gimana caranya adem lah mereka itu, nyaman lah duduk. Dan waktu pemutihan kemarin kita siapkan minum ya Pak ya. Tiap hari. 38 dus kita kasih. Pak KUPT siapkan minum untuk masyarakat yang ngantri untuk bayar pajak kendaraan. Pokoknya memang dilayani dengan sebaik mungkin. Tadi bahkan memang ada pembahasan untuk cek fisik bantuan, itu memang ada. Dan memang prosesnya lebih nyaman di sini mungkin ya, karena tadi yang pertama kita di bawah payung beton. Masalahnya tidak kehujanan, tidak kepanasan juga. Tuh. Terus Pak KUPT, maaf punten, tadi yang pembayaran pajak itu yang seluruh wilayah di luar Kelapa II tahunan itu kan kembali Pak. Kita bisa bayar pajak yang bisa, tapi itu online. Itu hanya online. Tapi kalau untuk yang manualnya hanya sesuai dengan wilayah. Yang tahunan ya? Ya, tahunan sesuai dengan wilayah. Yang tahunan. Nih meluruskan nih, takutnya salah nanti. Oke. Semuanya kan prosedur yang sudah kita tetapkan, kami tetapkan bersama, dan yang sudah diatur dalam undang-undang seperti itu. Oke, berarti ini untuk tahunan. Yang 1 tahunan aja. Yang 1 tahunan aja. Baik. Nah, untuk Pak Beke ini setelah program pemutihan ini berakhir, nah ini kan otomatis ada inovasi yang akan diterapkan Samsat. Nah ini bagaimana nih untuk mempertahankan dan diintegrasikan ke dalam layanan reguler sendiri? Baik Pak Koni. Nah ini saya himbau juga kepada masyarakat ya, sebelum saya menjawab pada titik jawaban yang terakhir. Saya himbau juga kepada masyarakat, sebelum ini berakhir tanggal 31 Oktober, manfaatkan momentum ini. Karena setelah 31 Oktober, nanti kita cek di sistem, data tunggakan kita masih banyak nih masyarakat sini yang masih banyak data tunggakan yang belum bayar. Kami Samsat Kelapa II akan melakukan razia pajak kendaraan untuk razia patuh pajak kendaraan di wilayah Samsat Kelapa II di 10 kecamatan. Kami akan adakan razia itu. Jadi ini memang untuk wajib pajak supaya patuh taat pajak gitu ya Pak ya? Betul, bukan kami nakut-nakutin, enggak sama sekali enggak. Jadi kita hanya nanti pada saat razia pun bukan ada penilangan atau apa enggak. Itu kita stop, kita cek datanya, Bapak ini kok nunggak, kan kemarin sudah diberikan Pak pengampunan. Relaksasi banyak ya. Sudah diberikan kemarin karena Pak Gubernur lama, kok masih belum juga, kan begitu. Makanya manfaatkan, datangi gerai-gerai, kan kita sudah ada gitu kan. Datang ke Samsat Induk untuk segera bayar pajaknya. Baik. Saya ke Pak Supri nih, ini bagaimana mengedukasi wajib pajak yang telah melunasi tunggakan, atau mungkin ada sekedar untuk mengingatkan atau bagaimana Pak? Silakan. Kami dari pihak kepolisian menghimbau kepada warga masyarakat, khususnya Samsat Kelapa II, silakan laksanakan, nikmati layanan yang telah diberikan oleh Gubernur Banten, yaitu pemutihan dalam program ini. Kalau dihitung berjalannya sampai 6 bulan, 3 bulan pertama dan 3 bulan saat ini berjalan. Lengkapi dokumen
rekan-rekan wajib pajak semua agar prosesnya lancar, tidak terhambat, atau tidak 2 kali jalan. Itu saja. Semoga semua dapat menikmati layanan dan akses ataupun kelebihan yang diberikan oleh Bapak Gubernur Banten dengan baik. Terima kasih. Oke, baik. Untuk Pak Beke sendiri nih, Ya. bagaimana Samsat mengedukasi wajib pajak nih supaya kan sudah pemutihan. Nah, ini kan biar taat pajak lagi nih, Pak. Tetap, Mbak, kami akan melakukan pendataan. Nanti bukan pendataan lagi nih, penagihan. Ke tiap-tiap wajib pajak setelah kita data ternyata masih ada tunggakan di mana yang paling banyak kita akan turun memberikan edukasi lagi kepada masyarakat, mengingatkan kembali kepada masyarakat. Kita adakan ke masyarakat tuh kita sebar petugas memberitahukan bahwa mungkin beliau tuh lupa atau bapak ibu lupa nih belum bayar pajak, tetap kita akan datangin, Mbak. Oke, jadi mengingatkan. Door to door akan Oke, door to door. kita akan lakukan. Luar biasa ya. Berarti ini memang Samsat Kelapa II ini Pelayanan memberikan prima. pelayanan prima. Pelayanan prima yang luar biasa memang. Jadi Ya, memang tentunya kan masyarakat harmonisasi tetap humanis tetap kita kedepankan. Oke, baik. Dan untuk Bapak sendiri ini dampak jangka panjang ini yang diharapkan dengan adanya perpanjangan waktu dari program pemutihan ini kan tadi Pak Supriyadi bilang ada 3 bulan pertama dan kemudian ini juga perpanjangan lagi, ini seperti apa, Pak? Baik, Mbak. Kami mengharapkan kepada warga masyarakat terutama yang ada di wilayah Kelapa II, ya, kedepannya setelah ada pemutihan ini untuk patuh bayar pajak lagi. Kan kalau tadi itu kalau 1 tahun 2 tahun sudah nggak bayar pajak males kesananya. Nah sekarang kan sudah diberikan nih, sudah diberikan pengampunan dan lain sebagainya, sudah diberikan insentif dan lain-lainnya sama Pak Gubernur. Ya kami mengharapkan supaya tahun ke depan itu untuk patuh bayar pajak. Karena sekarang kemarin itu sudah juga kerjasama antara Bapenda dengan Bank Banten. Membuat 1 loket layanan untuk tabungan khusus pajak. Itu kemarin ada MOU-nya antara Bapenda Provinsi Banten dengan Bank Banten untuk masyarakat yang mau bayar pajak bisa nabung dulu. Ada loket khusus itu. Ada loket khusus dibuatkan oleh Bank Banten untuk cicilan bayar pajak. Baik. Nabung dulu dia di situ di loket khusus Pak Supri. Ini khusus Kelapa II aja apa gimana nih? Enggak, untuk Khusus seluruhnya Banten. ini, Seluruh seluruh Banten. Banten. Luar Ya, saya biasa. mengimbau pada khususnya nih Kelapa II. Ya, saya juga mungkin akan menyebarluaskan informasi ini ke masyarakat. Jadi bayar pajak sekarang itu bisa nabung, bisa nyicil gitu. Nabung mau 10.000, mau 20.000, mau 5.000, ada loket khusus di Bank Banten disediakan. Baik. Untuk tabungan bayar pajak. Khusus itu dan tidak bisa dipakai dulu Pak Supri, tabungan itu. Karena tabungan itu dikhususkan untuk bayar pajak. Betul. Gitu. Nah, kami akan mensosialisasikan itu kepada masyarakat. Oke, baik. Inovasi lagi ya. Inovasi Luar lagi. biasa memang UPT. Jadi memang terintegrasi dengan Pemprov Banten ya Pak ya. Betul. Ini dari Samsat ke Samsat ya Pak ya. Betul. Baik, Bapak terima kasih banyak ini untuk waktunya. Mudah-mudahan juga dengan program dari pemutihan pajak dari Pak Gubernur ini berjalan dengan lancar dan PAD-nya naik ya Pak ya. Amin. Dan juga ini inovasi yang dilakukan ini sesuai dengan harapan ya Pak ya. Amin. Baik, sehat selalu untuk Bapak, sukses. Terima kasih. Baik, terima kasih pemirsa, demikian perbincangan kita pada kesempatan kali ini dan terima kasih juga telah menyaksikan program Dialog Khusus bersama UPTD PPD Samsat Kelapa II. Akhir kata saya Konita Malina Male dan seluruh kru yang bertugas pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.